Jadi kita akan membagi menjadi dua topik ya. Pertama tentang pendekatan terhadap obstruksi jalan nafas pada anak. Kita sepakati waktunya kalau di rundown sih 1 jam. Nah, tapi nanti tergantung. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin di tengah-tengah juga boleh. Nah, ini sebagai pendahuluan. Kita tahu ya pada pasien-pasien anak, kalau bicara anak ini ada pengelompokannya. Dari WHO kan 0 sampai 18 tahun. Kemudian kalau neonatus itu 0 sampai 28 hari, infant itu 1 bulan sampai 1 tahun, kemudian ada lagi toddler ya sampai 3 tahun, ada lagi anak usia sekolah, itu biasanya kita sampai sekitar 12 tahun, setelah itu remaja. Nah, eh, terutama kalau kita bicara tentang masalah di obstruksi jalan nafas, itu paling sering terjadi pada anak balita gitu ya. Bahkan masuk ke dalam penyebab kematian yang tidak disengaja, tertinggi nomor 4 ya. Karena anak-anak ini kan memang secara anatomi dan fisiologi jalan nafasnya itu berbeda dengan dewasa. Nanti kita pelajari. Kemudian secara psikis itu kan memang fasenya dia fase belajar, fase meniru, fase untuk explore gitu ya. Jadi dia seringkali masukkan benda-benda baik makanan maupun bukan makanan yang resikonya bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas. Nah, ini kalau kita bandingkan sebelah kiri ini anak, sebelah kanan dewasa. Ya. Jadi secara anatomi dan fisiologi, itu kalau dilihat lidahnya, proporsi lidah terhadap mulutnya itu lebih besar pada anak. Ya. Jadi lidah terhadap proporsi rongga mulutnya. Kemudian epiglotisnya. Kalau epiglotis dewasa, kalau teman-teman sudah biasa melakukan intubasi pasien dewasa, itu kan epiglotisnya stiff ya. Jadi dia mudah untuk diungkit. Kalau pada anak itu cenderung terkulai dan berbentuk U ya, sehingga resiko untuk dia menyumbat itu juga besar. Pita suaranya mengarah ke atas ya, pada dewasa itu dia cenderung lebih datar. Kemudian laringnya lebih anterior dan superior gitu ya. Jadi lebih di atas pita suara, laring anterior superior di kalau begitu ada benda asing lebih mudah untuk menyumbat di sini ya. Krikoidnya pada anak itu lebih sempit ya, dan bahkan merupakan area yang paling sempit karena bentuknya tuh cone ya, seperti konus ya, berbeda dengan dewasa yang seperti silinder gitu. Jadi ini bagian yang area yang sangat sempit, paling sempit ya. Dan trakea pada anak itu lebih sempit dan lebih lemas ya, karena tulang-tulangnya, tulang rawannya itu dia masih sangat mudah untuk apa namanya tertekan gitu ya, sehingga kita memang harus sangat berhati-hati. Jadi secara anatomi fisiologi obstruksi lebih mudah terjadi. Satu lagi, kalau kita berhadapan dengan bayi, ya terutama untuk infant di bawah 6 bulan, itu ada istilahnya dia obligate nasal breather ya. Jadi nafasnya itu hanya melalui hidung. Sementara hidung ukurannya lebih kecil lagi ya. Begitu ada sumbatan, komplikasi airway lebih tinggi. Nah, ini kita breakdown ya. Dengan lubang hidung yang sempit, kemudian tadi kan bayi baru lahir napasannya melalui hidung, sampai usia sekitar 6 bulan, maka obstruksi di daerah hidung saja, nares saja, itu bisa menyebabkan sumbatan jalan nafas dan gangguan pernafasan. Belum lagi ada kelainan kongenital ya, contohnya atresia coana. Jadi kalau ada pasien yang sianosis pada saat menyusu, kemudian apa namanya, dia membaik ketika bayinya menangis, kita salah satunya harus curiga nih ada nggak nih atresia coana. Iya. Pada saat melakukan suction, mentok, nah itu juga salah satu yang kita harus curigai ya. Oksiputnya besar dan bulat, sehingga kalau posisi telentang seperti ini, maka oksiputnya akan membuat kepalanya itu tertekuk ke depan. Dan kita tahu tadi, begitu dia tertekuk, tertekan, trakeanya sangat mudah untuk kolaps, jadi potensi menyumbat jalan nafas. Sehingga kita harus hati-hati nih kalau posisi telentang itu kita katakan sniffing position. Jadi diletakkan sesuatu itu bukan di bawah oksiput atau bukan di bawah leher, tapi di bawah bahu ya, sehingga dia agak naik sedikit. Tapi jangan sampai pula dia hiperekstensi ya. Kenapa? Karena pada kondisi hiperekstensi, tadi kan kartilago dari laring dan trakeanya lunak dan mudah tertekan. Sehingga kondisi fleksi berlebihan, ekstensi berlebihan, ada tekanan eksternal pada laring, ya. Jadi kita have to chin lift, tapi tangan kita memegangnya leher.
justru bisa menyumbat jalan nafas. Maka kalau kita lakukan manuver head tilt chin lift di sini, tangan kita itu menyentuhnya adalah mandibula, gitu ya. Jadi jangan menyentuh soft tissue. Kemudian cincin krikoid, struktur tersempit, dan itu membentuk corong, sehingga meningkatkan resiko edem di subglotis. Nah, ini kembali lagi ya, kita membedakan antara anatomi saluran nafas di atas ya dengan di bawah. Pembatasnya adalah laring atau pita suara. Ya. Nah, komponen jalan nafas atas, ini United Airway-nya adalah mulai dari hidung. Ada nasofaring, ada orofaring, ya, ada supraglotis, glotis, dan subglotis. Fungsi utamanya menyaring, humidifikasi, dan melembabkan, ya, memanaskan udara sebelum masuk ke paru-paru. Nah, jalan nafas bawah, tadi batasannya apa? Laring, ya, terdiri dari trakea, ya, kemudian ada bronkus utama, ada cabang-cabang bronkus kiri dan kanan, ada cabang-cabang kecilnya, bronchiolis sampai dengan alveolus. Nah, di sini fungsi dari pertukaran oksigen ya. Jadi oksigenasi, ventilasi ini terjadi di paru-paru sini. Ya. Nah, kemudian kita bicara lagi mengenai anatomi dari saluran pernafasan. Kita bandingkan antara bayi, ini posisinya ada di atas ini ya, dengan dewasa. Ya. Ukurannya kan jauh lebih kecil pada bayi dibandingkan dewasa. Nah, bayangkan dengan kaliber yang seperti ini, begitu ada edem 1 mm saja, maka peningkatan tahanannya itu akan meningkat sampai 16 kali lipat, ya. Dengan penurunan area cross-sectionalnya itu bisa turun 3/4-nya. Ya, tersisa hanya seperti sedotan kecil, gitu ya. Sementara kalau dewasa, dengan rongga yang besar, dengan bentuk yang silinder, ada edem 1 mili, maka resistensinya hanya meningkat sekitar 3 kali lipat. Penurunan penampang cross-sectionalnya hanya turun sekitar 44%. Ya. Nah, inilah semua yang menyebabkan anak lebih mudah untuk mengalami obstruksi. Nah, obstruksi baik jalan nafas atas maupun bawah itu emergensi dan mengancam jiwa. Nah, sekarang kita coba klasifikasikan ya. Kalau kita bicara obstruksi saluran nafas atas, berarti di atasnya laring, ya, laring ke atas ini. Kalau berdasarkan etiologi, itu ada akut dan kronis ya. Akut bisa infeksius, bisa non-infeksius. Non-infeksius tentu contohnya adalah sumbatan ke benda asing atau corpus alienum. Kalau kronis bisa neoplastik, bisa non-neoplastik. Berdasarkan anatomi, bisa di supraglotis, bisa di glotis, dan bisa di subglotis. Ya. Nah, kalau dia akut tadi, kalau infeksius, croup adalah yang paling sering ya. Ketemu anak ya, batuk pilek, kemudian demam, kadang-kadang demamnya tidak terlalu tinggi. Kemudian pada saat bernafas kita dengar di fase inspirasi ada suara seperti ini nih. Gitu ya. Nah, itu adalah stridor inspirasi. Maka kita harus curiga jangan-jangan ini anak dengan croup ya. Epiglotitis, tracheitis bacterialis, difteri, abses di retrofaringeal dari tonsela. Kalau non-infeksius paling sering adalah benda asing. Kemudian trauma, luka bakar tentu trauma inhalan ya, croup yang spasmodik ya, angioedem dan hipokalsemia. Contohnya pasien-pasien hipoparathyroidisme ya, yang dia menyebabkan flaksit ya. Nah, kemudian kalau berbedakan dari anatominya, untuk yang supraglotis dan subglotis, diagnosis tersering di supraglotis adalah epiglotitis, abses peritonsilar, dan retrofaringeal. Ya. Kemudian subglotis ada croup, angioedem, benda asing, tracheitis bacterialis. Ya. Kemudian untuk stridor pada supraglotis biasanya stridornya pelan. Kalau subglotis dia lebih kencang. Suara kalau dia obstruksinya di supraglotis suaranya tuh seperti terendam ya. Kalau istilahnya tuh apa ya, hot potato voice gitu ya. Jadi kita ibaratnya kayak lagi makan kentang yang masih panas-panas, kemudian kita bicara tuh, nah suaranya tuh muffled ya. Sementara kalau dia di subglotis dia cenderung kasar ya. Pada supraglotis ada disfagia, kalau subglotis tidak. Pada supraglotis seringkali berusaha untuk membuka dengan posisi tripod ya, tangannya ditelekkan ke meja, kemudian kita posisi tripod ya. Kalau subglotis itu dia tidak berusaha untuk membuka jalan nafas dengan posisi tripod. Nah, bagaimana dengan batuk yang menggonggong ya, atau whooping cough? Kalau dia supraglotis dia tidak, pada subglotis dia iya.
Nah, kemudian pada supraglutis seringkali pasiennya itu ngiler ya, ngeces ya, hipersalivasi, sementara pada subglutis tidak. Ya. Nah, nah ini contoh ya aspirasi benda asing ya dia masukkan benda-benda mainan atau apapun ke mulut ya. Kemudian ini contoh epiglotitis ya. Epiglotis yang normal itu seperti ini ya. Nah, sementara kalau dia inflame maka dia bisa sampai menutup jalan napasnya ya. Sampai menutup di atas plika vokalis ya. Kemudian kalau croup bagaimana? Kalau croup maka dia akan ada swelling di sini ya batasnya dari plika vokalis, terus di bawahnya juga plika vokalis ya. Ini contohnya pada croup ya. Pada bakterial tracheitis, ini contoh dari bronkoskopinya, maka akan kelihatan ya ada apa namanya lesi-lesi, ada mungkin koloni bakteri di situ yang bisa juga menyebabkan sumbatan ya, inflamasi dan sumbatan. Nah, sekarang kita bicara tentang aspirasi. Tadi kan salah satu penyebab tersering pada anak di bawah 5 tahun ya, karena dia sering masukkan benda seperti makanan, juga bukan makanan ya, koin, mainan, manik-manik, kacang-kacangan gitu ya. Nah, itu dibagi menjadi 3 tahap. Pada saat awal gejalanya itu biasanya berlangsung singkat, batuk terus-menerus, tersedak atau gagging ya. Kalau anak lebih besar, kadang dia pegangin lehernya, tampak sesak, rasa tidak enak di dada, perih di tenggorokan, dan kerongkongan. Kemudian, periode tanpa gejala atau laten ya. Di sini berbahaya karena refleksnya mulai menghilang gitu ya. Justru kalau ketemu anak yang tersedak, kalau dia batuk ya, suaranya kencang, dia nangis, itu kita senang, kita happy. Tapi kalau dia nggak ada suaranya, ya, refleksnya hilang, nah ini kita sering misdiagnosis nih, dianggap nggak ada apa-apa gitu. Padahal kemudian gejalanya akan berlanjut tergantung lokasi. Contohnya kalau di hidung ya, mungkin dia tidak akan terlalu kelihatan sesak karena dia masih bisa buka mulut ya, kecuali pada posisi yang masih obligate nasal breather ya di bawah 6 bulan itu sesak. Tapi di atas itu dia buka mulut, nah tapi hidungnya tersumbat, ingusnya biasanya kental dan bau ya. Jadi hati-hati nih kalau ketemu pasien ya, ada orang tua bilang ini anak saya biasanya bau mulutnya nggak begini, sekarang kok bau banget ya. Kemudian setelah dilihat ya menggunakan alat ternyata ada sumbatan-sumbatan dari apa namanya kapas, kasa itu yang dimasukkan oleh anaknya ya, sampai terdorong gitu ke menyumbat hidungnya ya, sehingga menyebabkan akhirnya ada tanda-tanda sumbatan ya, ingusnya kental, bau gitu ya. Kalau sumbatan di nasofaring, maka biasanya karena ada refleks batuk ya, akan ada timbul batuk, bisa sesak nafas dan nyeri tenggorok. Kalau di laring, tentu akan ada sesak nafas, akan ada stridor, karena kan dekat dengan plika vokalis ya. Ada nyeri telan, ya, serak hingga afonia, batuk, dan retraksi, penggunaan otot bantu pernafasan. Pada trakea, tentu ada batuk, sesak, dan mengi. Ya. Jadi tergantung lokasinya. Nah, sekarang kita tentang krup ya. Krup tadi sudah digambarkan ya, akan ada apa namanya inflamasi di sini ya, dari mulai laring, kemudian dari subglotis ya, sehingga menyebabkan adanya sumbatan ya. Kemudian inflamasi ini etiologi yang paling sering adalah virus parainfluenza tipe 1, 2, dan 3. Usia tersering usia 3 bulan sampai 3 tahun. Gejalanya bisa demam, bisa batuk menggonggong, ya, gejala flu, bisa disertai stridor, ya. Kemudian tentu ada derajat beratnya, ringan, sedang, berat. Kalau ringan dia demam, suara serak, batuk menggonggong, ya. Kalau sedang batuknya lebih sering dan mulai ada stridor, ya. Stridor yaitu ada suara yang tadi saya contohkan ya pada saat fase inspirasi ya, gitu ya. Nafasnya cepat dengan retraksi. Kalau berat, anaknya sudah hipoksemia ya, agitasi dan stres ya. Nah, ini salah satu pertolongannya kita berusaha mengurangi inflamasinya. Biasanya diberikan oksigen yang tentu sudah dilakukan humidifikasi sebelumnya, dan kita bisa berikan inhalasi epinefrin ya. Harusnya rasemik, tapi kalau tidak ada, kita bisa gunakan inhalasi epinefrin yang kita punya. Ya. Nah, ini epiglotitis. Tadi sudah dicontohkan gambarnya ya, bisa sampai menyebabkan sumbatan karena epiglotisnya itu inflame ya. Ini usianya biasanya lebih besar. Kalau tadi croup di bawah 3 tahun, ya 3 bulan sampai 3 tahun, ini 3 sampai 7 tahun. Dan penyebab terseringnya, kalau croup tadi kan
virus ya, kalau ini adalah bakteri. Haemophilus influenza. Jadi bukan ini berbeda dengan virus influenza ya, ini adalah bakteri. Bisa juga disebabkan karena trauma, ada trauma inhalan, patofisiologi inflamasi pada epiglotisis hingga edem dan di daerah epiglotis dan supraglotis. Ya. Nah, itu kadang-kadang kalau di foto akan kelihatan tanda seperti ini ya, some sign gitu ya. Ini dari foto lateral. Nah, kalau etiologi obstruktif yang kronik, tadi kan bisa neoplasma, bisa non-neoplasma. Kalau neoplasma bisa apa namanya karena massa di leher, hemangium, ya, papilom, limfoma atau limfadenopati, massa mediastinum, dan kista higroma. Kalau non-neoplasma, contohnya laryngomalacia atau tracheomalacia. Jadi kondisi normal saja kan dia sudah lunglai ya, mudah untuk terkulai ya, laringnya. Nah ini bayangkan dia malasi lagi, maka memang dia akan menutup ya. Tracheomalasi juga sama, dia gampang menutup gitu. Stenosis, kista bronkogenik, sindrom kraniofasial dengan makrogosia, laryngeal web, kista ductus tuberosus ya. Lanjut, ini etiologi obstruksi jalan nafas bawah. Kalau tadi kan di atas, ingat batasnya adalah laring. Kalau di bawah, maka ada trakea, ada bronkus utama, ada bronchiolus, gitu ya, ada alveoli. Ada bronchiolitis, asma, pneumonia, malformasi kongenital, dan aspirasi benda asing yang sampai masuk ke trakea. Ya. Manifestasi klinisnya, kapan kita curiga ada obstruksi saluran nafas? Kalau di atas tadi ya, itu stridor. Kalau di bawah, wheezing. Dia tersedak ya, bisa batuk-batuk ya, dia pegangin lehernya, tampak sianosis, sulit bernafas, bahkan sampai penurunan kesadaran. Ini biasanya kalau sudah hipoksemia ya, atau hipoksia. Nah, gejalanya, kalau gejala obstruksi jalan nafas atas ada stridor, ada retraksi suprasternal, ada suara parau atau kehabisan suara ya. Kemudian apa namanya? Pernafasan cepat, sulit bernafas biasanya akan timbul gejala-gejala penggunaan otot bantu pernafasan ya. Nafasnya meningkat, ada work of breathing, misalnya napas cubing hidung. Kemudian adanya retraksi suprasternal, interkostal, subkostal gitu ya. Kemudian kalau ada obstruksi jalan napas bawah, maka bisa timbul wheezing, mengi, ada hipoksia, yang kesulitan bernafas, takipne, sianosis, tampak cemas, gelisah. Nah, jadi kalau secara PF gimana kita menentukan lokasi obstruksi? Nah, ingat tadi batasnya adalah laring ya. Kalau suara nafas tambahan pada saat inspirasi, in ya, ingat in itu masuk ya, kesulitan memasukkan udara, maka biasanya proksimal dari thoracic inlet. Contohnya apa? Di hidung, di faring, di laring gitu ya. Sementara kalau pada saat ekspirasi, X kan mengeluarkan udara, maka distal dari thoracic inlet. Ini kan thoracic inlet, misalnya apa? Trakea dan bronkus gitu ya. Lanjut, ini derajatnya. Kalau ringan biasanya masih bisa bicara atau menangis, suaranya serak, stridornya intermittent ya. Kemudian atau jarang ya. Upaya nafasnya minimal tidak ada, upaya udara masih bisa masuk. Kalau sedang takipnya dan stridor, waktu inspirasinya memanjang karena kesulitan dia ya, inspiratory time-nya memanjang. Dan penggunaan otot-otot bantu pernafasan, napas cuping hidung, gerakan dadanya paradoksikal gitu ya. Kemudian penurunan aliran udara masuk kalau didengarkan dengan stetoskop. Kalau berat hingga total itu hipoksia. Biasanya nafasnya sudah melambat ya, atau takipnenya bisa sangat mencolok. Posisi sniffing atau tripod berusaha membuka jalan nafas ya, tampak gelisah atau mengantuk, upaya nafas sangat berat, aliran udara sangat berkurang, tersedak atau batuk tanpa suara. Ya. Nah, kalau untuk diagnosis tentu kita mulai dari anamnesis ya. Begitu ketemu stridor, tanyakan konsep dan progresinya. Apakah akut atau kronis? Sebelumnya habis makan apa? Ya. Apakah ada batuk, muntah, tersedak, sianosis saat makan, jenis makanan yang dimakan? Pastikan dia memang bukan sumbatan jalan aspirasi benda asing. Apakah memang ada kelainan kongenital? Ya, ternyata kita udah khawatir gitu ya. Ternyata dia laryngomalacia dari lahir, jadi orang tuanya biasa emang begini dok gitu. Nafasnya
kelihatan ada terdengar ada stridor, ada retraksi. Cuma kalau saya miringkan, ternyata stridornya perbaikan. Oke, seringkali itu pada laringomalacia. Ada gejala lain nggak? Suara mengorok, batuk lama, perubahan suara, parau, terlihat dimasukkan benda asing ya, terapi asma, bronkodilator, pneumonia berulang, riwayat alergi ya. Nah, pada PF, lihat raut wajahnya, apakah dia happy ataukah dia kelihatan sakit berat ya. Tadi sudah menggunakan otot bantu pernafasan belum? NCH ya, atau dia nafas lewat mulut. Apakah dia apa namanya ngiler ya, berarti di supraglotis ya, retraksi otot interkostal subkostal, perubahan suara, buka mulut, stridor, saturasi oksigen ya. Kita kalau dia hipoksemia seringkali kan takikardia ya, takipne. Nah, kalau kita bilang takipne tentu kita harus tahu nilai normalnya 0 sampai 2 bulan itu 60 kali per menit, itu di atas itu sudah takipne. Di atas 12 bulan, di atas 50 kali per menit takipne. Kemudian 1 sampai 5 tahun di atas 40 kali per menit itu sudah takipne. Nah, ini tips cepat. Kalau onsetnya mendadak, jangan-jangan benda asing atau jangan-jangan anafilaksis ya. Anafilaksis juga bisa. Jadi dia bisa menyebabkan kan angioedem. Salah satu yang kita takutkan kalau angioedemnya di jalan nafas atas ya. Stridornya lembut atau low pitch, ini epiglottitis ya, bisa benda asing, bisa trakeitis. Ada demam tinggi, bisa epiglottitis, trakeitis, abses retrofaringeal atau peritonsiler. Ngiler, mulutnya terbuka, posisi duduk, membungkuk ke depan, itu bisa epiglottitis, abses retrofaringeal. Suaranya terendam ya, seperti muffled tadi ya, hot potato voice, bisa abses ya. Ada episaksis, lendirnya berbau ya, lehernya bengkak atau bullneck. Imunisasi tidak lengkap, jangan-jangan difteri. Ada perdarahan, memar, emfisema subkutis, mungkin trauma. Sebelumnya habis diintubasi, seringkali nih trauma pasca intubasi stenosis subglotis. Bibir bengkak, kulit gatal kemerahan, jangan-jangan anafilaksis angioedem. Ini harus masuk epinefrin ya, intramuskuler atau subkutan sebagai tata laksana awal untuk angioedemnya. Biasanya responsnya baik. Stridor yang intermittent, birukara saat menangis, membaik pada saat pro, itu seringkali kelainan kognital, ya, malasia pada jalan nafas. Nah, tata laksana bagaimana? Mungkin teman-teman sudah ada sebagian pernah belajar tentang pediatric assessment triangle, ya, itu cara cepat menentukan apakah ada masalah kegawat daruratan, true emergency atau false emergency. Ini bagian dari primary survey ya, ABCDE. Di sini kita identify masalahnya apa dan intervensi saat itu juga, dan baru secondary survey. Jadi prioritasnya adalah menentukan apakah dia true emergency atau bukan. Kalau true emergency, apakah ada gagal nafas atau gawat nafas. Tata laksana ABC, tentukan obstruksinya atas atau bawah, dan tata laksana sesuai obstruksi. Ini PAT ya. Kalau breathing kita nilai suara nafasnya. Kalau appearance kita nilai vocals ya, tonusnya, interaktifnya, consolability, loop atau gaze, speech atau cry. Breathing, dengarkan suara nafasnya. Adakah mendengkur, serak, stridor, mengim, merintih? Posisi tubuhnya, apakah ada posisi sniffing, tripod, menolak untuk berbaring? Apakah ada retraksi supraclavicular, interkostal, substernal, head bobbing, nafas cuping hidung? Kalau ada, berarti ada masalah. Kemudian kita tentukan apakah dia gawat nafas, temuannya abnormal, atau dia gagal nafas ya. Kalau gagal nafas, kalau gawat nafas abnormalnya hanya di breathing saja, komponen breathing. Kalau dia gagal nafas, itu biasanya sudah ada komponen appearance ya, dan komponen circulation-nya. Ya, kadang-kadang sudah sampai kebiruan. Tapi kalau di appearance sudah terganggu, itu kita sudah masuk ke gagal nafas ya. Nah, tentukan dia distress atau failure ya. Distress ada ringan, sedang, berat. Kalau dia ringan, warnanya tidak cyanosis ya. Sedang juga tidak cyanosis. Kalau berat, biasanya pucat dan atau cyanosis. Kalau ringan, biasanya retraksinya nggak ada atau minimal sekali. Mungkin hanya NCH saja. Kalau sedang, dia retraksinya sedang. Kalau berat dan menyeluruh, itu biasa menggunakan otot-otot bantu pernafasan. Kemudian di saluran nafas, kalau dia distressnya ringan, menyempitnya sedikit. Kalau sedang, menyempitnya sedang. Kalau berat, hampir menutup. Kesadaran pada saat ringan biasanya normal sampai gelisah kalau diganggu. Kalau sedang biasanya sudah gelisah, kalau berat dia cenderung letargis. Ya. Nah, ini yang kita kerjakan dengan PAT, ya. Kita tentukan kalau dia masih sadar dan bernafas, kita bisa kerjakan secondary survey, ya.
dan apakah perlu kita intip dengan laryngoskopi indirect ya. Kalau dia dari awal sudah gagal nafas, maka kita panggil personal lebih ahli, kita buka jalan nafas dengan healthy chin lift, tapi hati-hati kalau ada masalah di apa namanya cervical, kita gunakan teknik jaw thrust. Kemudian pastikan poro nasalnya paten. Kita bekerjakan nafas bantuan five rescue breathing ya dengan back valve mask, dan kita upayakan intubasi kalau terindikasi. Kalau gagal maka tracheostomi atau cricothyroidotomi. Nah, ini posisikan pasien, berikan oksigen, hilangkan obstruksi. Kalau pasiennya masih bisa batuk, maka kita encourage dia untuk batuk ya, batukan deh gitu ya. Jangan sekali-sekali memasukkan jari tangan ke dalam mulut, apalagi kalau pasien masih bisa batuk ya, nanti malah kedorong dia. Kecuali benda asing itu kita bisa lihat ya, maka kita boleh masukkan. Jadi blind finger sweep itu sudah tidak dikerjakan. Lakukan healthy chin lift dengan teknik yang benar ya. Tadi hanya sniffing saja, jangan sampai dia fleksi atau hiperekstensi ya. Kemudian kalau manuver jalan nafas healthy chin lift itu tidak boleh dikerjakan kalau kita curiga trauma servikal. Pasiennya jatuh dari ketinggian atau KLL gitu ya. Nah, maka hati-hati. Kita kerjakan jaw thrust. Nah, ini contoh healthy chin lift. Sedikit saja, jaw thrust-nya itu yang di jaw-nya itu adalah mandibulanya ya. Jadi jangan yang kita tekan soft tissue-nya. Kemudian kalau jaw thrust ini cervicalnya harus dilakukan stabilisasi, kemudian kita buka mandibulanya ke anterior superior, ya, ke depan ke atas. Gunakan suction atau alat untuk membersihkan lendir kotoran. Ini posisi yang sebaiknya kalau di bawah 2 tahun, itu di bawah pundak. Ya. Karena kalau kita letakkan di posisi lain, itu seringkali dia bisa hiperekstensi. Ya. Kalau untuk anak lebih besar, boleh di bawah kepala. Ini untuk mempertahankan posisi netral, sehingga jalan nafasnya terbuka. Nah, kalau kita curiga obstruksi jalan nafas, ini algoritmenya apakah batuk efektif atau tidak efektif gitu ya. Kalau batuk efektif, himbau anak untuk batuk, pantau bila perburukan. Kalau tidak efektif, nilai sadar atau tidak. Kalau tidak sadar, langsung lakukan bantuan hidup dasar ya. Kalau dia masih tidak efektif batuknya dan masih sadar, kita bisa kerjakan back blow dan chest thrust pada bayi atau back blow dan abdominal thrust pada anak bayi di bawah 1 tahun. Ini contoh back blow ya, dengan telapak tangan kita diletakkan di interscapula sebanyak 5 kali, kemudian kita balikkan, kita nilai apakah sudah keluar, apakah masih sadar. Kalau belum keluar masih sadar, kita kerjakan chest thrust ya. Chest thrust itu arahnya lebih tajam ke arah posterior superior. Jadi mirip seperti kita kompresi dada, tapi arahnya lebih tajam ke atas belakang. Nah, kalau di atas 1 tahun, selain back blow, kita kerjakan abdominal thrust itu manuver Heimlich ya. Kita berlutut di belakang anak, upayakan kita setinggi anak tadi ya. Tentu minta izin karena anaknya masih sadar. Lingkarkan lengan di sekitar pinggang anak, buat kepalan ya. Posisikan kepalan di atas pusar, dorong gerakannya ke dalam dan ke atas. Jangan angkat anak dari lantai. Kerjakan sampai objek keluar. Ini hanya kalau sadar. Kalau tidak sadar bagaimana? BHD. Nah, ini algoritmenya ya untuk BHD. Nah, ini ada videonya. Silakan bisa dilihat. Apakah suaranya terdengar? Suaranya tidak keluar, dokter. Oh, sorry, sebentar. Saya ulangi share screen-nya dengan share sound, optimize for video sharing. Saya ulangi. Gawat nafas, maka kita harus ada Kalau bayi di sekarang bawah apakah 1 terdengar? tahun, Ya, sudah maka terdengar, dokter. teknik untuk Baik. melepaskan sumbatan jalan nafas sedikit berbeda. Jika tiba-tiba anak yang sebelumnya baik-baik saja mengalami tanda-tanda gawat nafas, maka kita harus curiga adanya sumbatan atau aspirasi. Lihat apakah anak masih bisa menangis kuat, masih bisa batuk-batuk, masih aktif. Seandainya masih, maka kita posisikan dan kita observasi. Seandainya kelihatan anak sudah tidak bisa batuk efektif, kelihatan lebih lemah, maka kita bantu untuk mengeluarkan. Kita posisikan seperti ini, hentakan telapak tangan kita di punggung atas bayi sebanyak 5 kali. Kita balik dan evaluasi apakah sumbatan sudah keluar, apakah
anak masih sadar. Jika sumbatan belum keluar, kita bisa lanjutkan dengan menekan dadanya, arahkan ke atas belakang sebanyak 5 kali. Lihat apakah sumbatan sudah keluar, apakah anak masih sadar. Sumbatan belum keluar dan anak masih sadar, kita bisa ulangi, hentakkan punggung atas bayi sebanyak 5 kali. Kita evaluasi, kalau sumbatan masih belum keluar dan anak kondisinya memburuk, kemungkinan terjadi sumbatan total, maka kita lanjutkan dengan bantuan hidup dasar. Posisikan bayi di atas permukaan yang keras dan datar, buka jalan nafas, lakukan evaluasi sirkulasi dengan memeriksa nadi di daerah lengan. Jika nadi tidak teraba, maka kita bisa lakukan kompresi dada dengan menggunakan teknik 2 jari. Baik. Untuk tata laksana lanjutan, maka kita bisa kerjakan stabilisasi jalan nafas ya, terapi oksigen. Nanti sesi berikutnya kita bicara tentang terapi oksigen. Apa itu high flow nasal cannula, CPAP, tentu intubasi tracheostomy ini masuk ke advance airway. Evaluasi ya, apakah tadi foto dada, leher, epiglotitis kita bisa foto cervical lateral ya, bronkoskopi kalau aspirasi benda asing. Pengobatan tentu sesuai penyebab. Kalau croup selain oksigenasi, kita tadi bisa nebulisasi epinefrin ya. Dosisnya 0,4 sampai 0,5 ml per kilo. Bisa berikan steroid. Tentu kalau gagal kita siap dengan intubasi. Epiglotitis tracheitis karena dia penyebabnya adalah bakteri, paling sering Haemophilus influenza, maka kita bisa berikan antibiotik intravena dan seringkali intubasi diperlukan. Kalau benda asing, bronkoskopi yang rigid, bronkitis akut kita bisa oksigenasi modifikasi terapi suportif. Kalau asma tentu dengan nebulisasi dengan salbutamol, ipratropium, dan pemberian kortikosteroid. Nah, ini alat bantu nafas, ini yang kita sering bilang gudel ya, oropharyngeal airway. Kalau kita anaknya nggak sadar, kita perlu untuk membuka jalan nafasnya ya. Kita bisa meletakkan OPA, ukurannya kita ukur dari incisivus sampai ke angulus mandibula. Nah, kalau nasopharyngeal airway itu mengukurnya mulai dari nares sampai ke angulus mandibula. Untuk LMA ada ukurannya ya, ini bisa intubasi tanpa menggunakan alat atau intubasi dengan menggunakan alat. Tapi ingat, pasien itu seringkali tidak perbukan sampai meninggal gara-gara gagal untuk dilakukan intubasi. Halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Dok? Oh ya, maaf soalnya ada yang bilang tidak terdengar. Baik, jadi ingat, teknik-teknik ini kan teknik yang perlu dipelajari langsung ya, workshop, jadi tidak bisa kalau webinar online seperti ini. Nah, kalau kita kesulitan, jangan lupa teknik dasar yaitu back valve mask ya. Jadi pasien itu seringkali tidak memburuk dan meninggal gara-gara gagal intubasi, tapi karena gagal oksigenasi dan ventilasi. Dan itu kita bisa kerjakan hanya dengan menggunakan ambu bag atau ladder bag ini gitu ya. Jadi pilih maskernya yang menutup hidung dan mulut, jangan sampai menutup mata. Pilih ukurannya, kan ukuran ada 3 ya. Yang 250 cc biasanya digunakan untuk neonatus sampai infant, yang 500 untuk pediatrik, dan yang adult itu biasanya 1000. Pilih yang sesuai. Kemudian kita gunakan teknik CE clamp ya. C, tangan kita membentuk huruf C, menahan masker, E-nya itu ditahan di mandibula untuk mempertahankan kalau pasiennya masih agitasi. Dan kita kerjakan dengan seperti orang bernafas kan ada 1 fase inspirasi, 2 fase ekspirasi. Jadi 1 itu dipompa, lepas. Itu dia biarkan untuk ekspirasi sendiri. Seperti itu ya. Baik. Dari mana kita tahu kalau back valve mask kita itu cukup? Kalau pasiennya ada chest rise ya, dinding dadanya terangkat. Tapi jangan sampai
ventilasi juga. Nah, ini cara meletakkan POPA, ini cara menekan orofaringal airway, atau nasofaringal airway, ya. Nasofaringal airway tidak boleh dipasang pada pasien-pasien yang ada fraktur basis kranii, ya. Karena ada yang fraktur basis kranii masuk ini, di foto ya ternyata dia masuk sampai ke dalam intrakranial. Dari mana kita curiga fraktur basis kranii? Misalnya ada raccoon eye, ada battle sign gitu ya, ada cairan keluar dari telinga gitu setelah KLL misalnya, maka itu curiga fraktur basis krani, jangan dipasang nasopharyngeal airway. Untuk intubasi, ini juga teknik pada pediatrik, kita bisa memilih Miller yang lurus atau McIntosh. Kalau teman-teman dari generasi saya itu mungkin masih ingat ya, namanya obat batuk Formula 44 zaman dulu. Maka menentukan ukuran diameter dari ETT, kita bisa gunakan formula 44. Apa itu? Usia dalam tahun dibagi 4 tambah 4. Ya. Ini untuk yang tanpa cuff ya. Biasanya pediatrik kita gunakan tanpa cuff, tapi beberapa kasus kita gunakan dengan cuff. Jadi kalau tanpa cuff, pakai formula 44. Pasien saya 2 tahun, dok. Baik, 2 dibagi 4, setengah ditambah 4. 4 setengah. Berarti siapkan ETT tanpa cuff ukuran 4 setengah. Dan jangan lupa siapkan setengah di bawah, setengah di atas. Berarti ETT tanpa cuff nomor 4, 4 setengah, 5. Gitu ya. Kemudian untuk kedalaman gimana? Kalau kedalaman, maka ini juga generasi saya nih. Zaman dulu ada namanya Wirawa Sableng ya. 212 gitu ya. Nah, kedalamannya pakai rumus 212. Bagaimana itu? Kan tadi udah diintubasi nih anak 2 tahun tadi dengan ETT tanpa cuff ukuran 4 setengah kan? Pakai formula 44. Sedalam apa? Dalamnya usia dibagi 2 ditambah 12. 2 dibagi 2, 1 ditambah 12, berarti 13 cm di sudut bibir. Ya. Itu kalau intubasi orotrakeal. Kalau nasotrakeal ditambahnya 15. Ya. Intubasinya dari nasal itu bisa. Baik, ini saya agak ngebut nih.